Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih yang merupakan VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Baik, kabar baik juga tampaknya Pak untuk indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Level 6.000 kembali diduduki dan secara intraday-nya tadi sempat menyentuh di atas 6.100-an, namun di penutupan sesi kedua level di bawah 6.100-an tetap menguat tapi lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda melihat pola pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, kemarin itu kan kayaknya horor betul ya market kita, anjlok luar biasa dan dengan berbagai kekhawatiran yang muncul ya. Tapi memang kan di pasar modal ini kan beli ketika semua orang lagi panik kira-kira begitu ya, dan itu yang kemudian rebound ya hari ini. Nah, tapi memang reboundnya ini masih tertahan di kisaran 6.100 sampai 150 itu resisten cukup kuat yang mengumpulkan harga-harga tertinggi dari Januari ya. Jadi apalagi ini kan kenaikan 2 hari ini luar biasa ya. Jadi ketika kenaikan seperti ini memang biasanya akan memancing aksi profit taking gitu. Jadi saya rasa sih mungkin akan ada koreksi kecil atau mungkin awalnya pagi akan koreksi dulu dan kemudian naik gitu ya, tapi yang pasti kalau dia tembus 6130-an, 6150, nah itu baru dia keluar ya dari resistance yang terbentuk sejak April yang lalu ya. Jadi itu resistance yang masih menghambat kenaikan indeks pada hari ini. Baik, 6150 level yang diproyeksikan confirm untuk indeks harga saham gabungan untuk melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi, dan tadi pun dinyatakan ini masih rawan terjadi profit taking. Apakah ini tergambar Pak Al-Fatih ketika di penutupan sesi kedua berapa menit jelang penutupan tadi sempat masih bergerak di level 6.100-an, namun justru di penutupan sesi kedua tertarik ke bawah nih Pak di 6.087. Apakah ini indikasi rawan profit taking-nya, Pak Al-Fatih? Ya, jadi ya ini di pre-closing ya, terjadi anjlok sekitar 0,4% ya, turun dari tadi ya di sekitar 6115-an gitu ya, tutup di 6.087-an. Jadi biasanya sih memang akan ada reaksi pada besok hari ya, jadi mungkin akan ada rebound dulu, tapi bahwa ada anjlok yang cukup besar berarti kan ada terutama saham-saham blue yang kemudian dijual agak di harga di bawah harga sebelumnya ya. Jadi itu berarti memang ada order jual yang cukup besar ya dari investor institusi yang harus diselesaikan pada hari ini, makanya kemudian di pre-closing itu mereka selesaikan dan akibatnya anjlok ke bawah ya. Kecil juga sih sebenarnya karena kan kalau dilihat dari kenaikan dari pagi kan sekitar dari 6.006 ya gitu ya, sampai ke 6118 gitu. Jadi turunnya sebenarnya kecil, tapi itu memberi indikasi bahwa memang ada order jual besar yang belum sempat selesai ya. Jadi dan apalagi ini kan secara teknikal memang di level-level resistance ya. Jadi wajar ya, dan ini resistance sejak April, jadi wajar kalau kemudian akan ada koreksi-koreksi, tapi itu koreksi yang masih wajar ya, dengan support untuk besok ya di kisaran 6.040 lah gitu ya, 6.040. Jadi itu koreksi normal, tapi kalau sampai turun di bawah 6.040 mungkin usaha indeks untuk melakukan resistance sejak April mungkin tertunda gitu ya. Baik. Pak Al-Fatih, di luar secara teknikal Pak, dari sisi sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, dari topik pilihan juga tadi saya sampaikan pemerintah memperpanjang insentif fiskal nih Pak. Salah satunya adalah dari sektor properti, kemudian juga ada otomotif. Diperpanjang sampai dengan akhir 2021 dengan beberapa perhitungan persentase. Bagaimana Anda melihat perpanjangan ini Pak terhadap
beberapa sektornya, terutama untuk properti dan otomotif, dan pengaruhnya terhadap pergerakan sahamnya, baik jangka pendek ataupun untuk jangka panjang nantinya, Pak Al-Fatih? Ya, apa namanya, ini satu usaha ya dari pemerintah untuk apa namanya, untuk menjaga ekonomi kita ya, karena dengan naiknya kembali apa namanya, data-data COVID gitu ya, tentunya ini mengakibatkan adanya kekhawatiran masalah ekonomi otomatis ya. Jadi apa namanya, ini satu usaha dari pemerintah untuk meredam ya penurunan ekonomi akibat COVID ini dengan apa namanya, dan kita tahu bahwa otomotif dan properti itu apa namanya, efek sampingnya itu besar sekali ya untuk ekonomi kita, karena mereka apa namanya, banyak sekali sektor-sektor atau industri atau bidang-bidang yang terkait dengan kedua sektor ini ya. Jadi memang itu yang diusahakan untuk apa namanya, adanya insentif ya. Baik, bagaimana Anda melihat dari sisi sektor dan pergerakan sahamnya, Pak? Properti terlebih dahulu sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam pada perdagangan kemarin ketika pemerintah mengumumkan memperpendek operasional dari pembukaan pusat perbelanjaan. Beberapa saham dari properti, terutama untuk operasional mall, mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun hari ini saham-saham dari beberapa properti mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat untuk saham-sahamnya dalam jangka pendek dan jangka menengah, Pak Al-Fatih? Anda merekomendasikan tidak? Ya, kalau dari indeksnya IGX Top seperti itu memang naik ya, sekarang di angka 800 gitu. Cuman memang angka 800 ini masih di resistance yang tadinya ada support ya dari waktu penurunan itu. Jadi apa namanya, kenaikan ini hanya kembali menyentuh resistance. Jadi untuk melanjutkan kenaikannya memang perlu konfirmasi lanjutannya, mampu nggak untuk tembus di atas 800. Nah, kemudian kalau dari saham-sahamnya, kita melihat seperti misalnya Powon hari ini memang rebound ya, tapi kalau dari harga tertingginya 452 atau 438, jadi itu memang masih ada tekanan jual juga ya. Sorry Mas, lebih BSDE mungkin yang lebih baik, karena apa namanya, ya terkoreksi tapi koreksinya masih cukup positif ya. Jadi ini kita mungkin melihat apa namanya, daerah-daerah supportnya adalah di sekitar 980 ya, 980 itu sebagai supportnya untuk besok ya, sebagai support apa namanya, kalau terjadi koreksi apa namanya normal ya. Dan kemudian di CTRA ini di 930 ya, support normalnya. Dan saya lihat dibandingkan yang tadi, SMRA ini lebih bullish ya dari pola grafik dari 3 hari terakhir. Oke. Bagaimana dengan Astra Internasional, Pak Al-Fatih? Ya, untuk Astra Internasional dia apa namanya, mengalami anjlok kemarin ya, itu pas di support channel turun ya, yang terjadi dari April, dan kemudian ini naik tapi ya hampir sama ya. Jadi kenaikannya ini dia sempat di 5.025 ya, tapi kemudian turun itu mendekati pembukaan, bahkan sama ya, sama dengan pembukaan. Artinya dia tekanan jualnya cukup kuat ya, karena dia tutup mendekati harga rendah ya, harga rendahnya 49 tutup 49.20, bahkan tertinggi 5.025. Jadi ini secara market action sell-offnya masih cukup kuat di sini. Nah, kalau kita lihat seandainya dia mampu kembali menguat ya, dan tembus di angka 5.000 itu apa namanya, paling tidak dalam jangka pendek akan ada sentimen bullish. Tapi pada saat ini masih akan fluktuatif cenderung turun gitu ya, gitu ya, dengan support terdekat di sekitar 48 gitu ya, dan support berikutnya mungkin di sekitar 46 ya untuk Astra. Jadi 5.000 adalah. Ya.
Rekomendasi dari properti kemudian juga Astra Internasional terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini. Yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan, Pak Al-Fatih, juga dari perbankan, Pak. Hari ini beberapa perbankan big cap mengalami penguatan yang cukup signifikan. Rawan profit taking tidak, Pak? Kalau kita lihat pola pergerakan dari saham-saham perbankan big cap yang cenderung volatile dalam beberapa perdagangan pekan terakhir, Pak Al-Fatih. Ya, kita mulai dengan BCA ya, dia sempat tadi tertingginya di 31920, resistance di 3200, ada si jual tadi ya, jadi jadi masih akan konsolidasi dengan support di sekitar 31.000 gitu ya. Dan kalau dia mampu ya tembus di atas 32.000 baru dia akan bisa melanjutkan kenaikan ke arah resistance kuatnya yang tadinya adalah support kuat sejak Desember sampai Maret itu di 33.000 ya, tapi kalau enggak ya dia masih konsolidasi cenderung turun ya, resistance 32, supportnya 31.000 dan selanjutnya di 30.000. Nah, kemudian BRI juga dari bond ini resistance di sekitar 4120 ya, dan berikutnya di 4230 ya, sedangkan support pentingnya harga terendah kemarin di 38. Iya. 70 ini saya lihat cenderung akan ada penguatan. Baik, perbankan big cap lainnya Pak Al-Fatih? Ya, Mandiri ini resistance kuat di sekitar 6350 ya, tadi sempat 6250. Ya, kalau kita lihat untuk Bank Mandiri ini, untuk Bank Mandiri ini dia dari order flow-nya itu masih cukup kuat ya, buying power-nya masih kuat dibandingkan selling power-nya. Jadi ini ada potensi melanjutkan kenaikan ya dengan resistance terdekat di sekitar 6325 dan selanjutnya di 6050. Baik. Dan support terdekat di 6125. Oke, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang bagi indeks harga saham gabungan yang kembali